Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten kali ini saya akan membahas tentang penampilan dari Timnas Indonesia U19 yang baru saja menyelesaikan 2 pertandingan uji coba melawan tim nasional Qatar U19. Ada sebuah hasil kemenangan dan ada hasil seri. Tentu hasil akhir ini membuat kita lega bahwa paling tidak ada sebuah kemenangan yang bisa diraih dalam serangkaian pertandingan uji coba yang lagi dilaksanakan di Kroasia untuk sementara ini, dan pemusatan latihan juga akan di Kroasia, jadi sekalian ada pertandingan uji coba di sana. Ada juga hasil seri di game terakhir di mana Timnas Indonesia U19 juga terlihat cukup banyak menciptakan peluang ya, meskipun tidak semua peluang tersebut adalah on target. Apa perubahan yang terjadi dari game melawan Arab Saudi, kemudian 2 game ini melawan Qatar? Kalau bagi saya simpel saja, saya melihat bahwa para pemain Timnas U19 ini yang pertama, terlihat daya tahannya lebih baik lagi. Dan kedua, bagaimana timing dan positioning meningkatlah paling tidak levelnya. Dan di video saya sebelumnya tentang Timnas Indonesia U19, yaitu ekspektasi dari Timnas Indonesia U19, bagi teman-teman yang belum mendengar analisa saya di video tersebut, perlu juga menonton dan mendengar analisa saya di video tersebut yang telah saya jelaskan bahwa ekspektasi saya bukanlah dari hasil akhir. Hasil akhir jika bisa menang ataupun meraih hasil seri melawan tim yang memang tingkatnya lebih baik daripada kita dalam level permainan adalah sebuah nilai plus, terutama bagi para pemain karena mereka akan mendapatkan kepercayaan diri. Tapi terlebih daripada itu, yaitu bagaimana para pemain ini bisa mencari napas atau memperkuat stamina dan fisik mereka. Dan itu kita melihat sudah adalah perubahan yang menurut saya bisa juga kita apresiasi sekarang ke pelatih Shin Tae-yong yang mulai melakukan serangkaian perubahan dalam metode latihan yang membuat para pemain Timnas U19 ini tampak lebih kuat lagi lah di atas lapangan. Jadi mereka tidak mudah dijatuhkan, mereka juga berani memberikan perlawanan kepada para pemain tim lawan yang sekarang mulai terlihat setelah game melawan Arab Saudi. Jadi artinya kepercayaan diri para pemain pun mulai meningkat perlahan-lahan. Mereka mulai lebih berani lagi melakukan challenge-challenge yang juga saya sebutkan di video saya yang judulnya adalah ekspektasi dari Timnas Indonesia U19. Jadi semua ini lebih sekarang kepada kekuatan mental dari para pemain Timnas Indonesia U19. Nah, saya justru melihat bahwa bagaimana timing dan positioning dari para pemain Timnas Indonesia U19 ini sudah lebih baik lagi. Ya, kita perlu melihat juga bagaimana dari starting lineup, memang Coach Shin Tae-yong seperti biasa nih, tidak banyak melakukan perubahan lagi. Dan itu memang perlu ia lakukan untuk membangun chemistry di antara para pemain. Di lini belakang, dalam 2 game melawan Qatar, kita lihat tidak ada perubahan pemain. Di lini tengah ada perubahan saat Beckham Putra bermain menggantikan David Maulana di second game melawan Qatar. Kemudian di depan juga kita melihat ya bahwa Irfan Jauhari tidak bermain di second game dan justru yang bermain adalah Braiff dan juga Sadam ya, karena juga kita memerlukan finisher ya. Percuma saja menciptakan banyak peluang tapi tidak bisa menyelesaikan peluang tersebut, apalagi jika peluang yang diperoleh ini tidak banyak dalam setiap pertandingan. Efektivitas juga adalah kunci dari permainan Timnas Indonesia U19. Dan kalau berbicara soal konsep permainan, saya mulai melihat nih, teman-teman, kira-kira seperti apa sih konsep permainan dari Coach Shin Tae-yong? Yang jelas saya tidak melihat mengandalkan ball possession. Ya, berbahaya juga terlalu lama menguasai bola di tengah, kemudian direbut oleh para pemain tim lawan, mencoba untuk menyerang ke pertahanan kita. Saat pertahanan kita juga ini kan belum terlalu rapi, masihlah ada kelemahan yang bisa kita lihat saat menghadapi one on one. Ya, saat berhadapan one on one dengan para pemain tim lawan. Jadi riskan juga nih untuk mengandalkan ball possession. Tapi yang dilakukan adalah fast movement dan fast passing. Jadi pergerakan para pemain Timnas Indonesia U19 ini selalu aktif. Atau bisa saya katakan bahwa lini per lini proaktif. Tidak ada pemain yang berjalan kaki di atas lapangan. Jadi mereka perlu berlari terus selama 90 menit. Ya, bukan hanya berlari, tapi itu dia saya bilang passing and movement. Pas berlari mencari ruang, pas berlari mencari ruang, pada saat bertahan, melepaskan passing, kembali ke posisi, merapatkan koordinasi di lini pertahanan. So, siapa pemain-pemain yang kira-kira berkontribusi? Sudah pasti dalam formasi 4-4-2 akan mengandalkan wing play. Witan
dan juga Supriyadi dalam 2 pertandingan melawan Qatar ini bermain luar biasa. Ya, kenapa saya katakan bermain luar biasa? Karena mereka ini aktif menyerang tanpa terlihat lelah. Memang Supriyadi di first game melawan Qatar menjelang pertandingan berakhir terlihat ngos-ngosan. Ya bagus begitu. Jadi ia paksakan dirinya agar berjuang habis-habisan walaupun terlihat ia cukup sulit untuk bisa mengendalikan napasnya. Tapi memang itu yang diinginkan oleh Coach Sintayong, bahwa selama masih bisa bernapas, berlarilah, mengejar bola, mencoba untuk mempersulit para pemain di tim lawan. Dan Supriyadi saya kira dalam 2 game melawan Qatar ini menjadi pemain yang menunjukkan kualitasnya. Di first game melawan Qatar ia dilanggar, mendapatkan penalti bagi timnas Indonesia U19, Aldama mencetak gol, kemudian ia juga mencetak winning goal. Nah, proses winning goal juga nih melawan Qatar, teman-teman. Ini yang saya jelaskan kan di video saya di ekspektasi timnas Indonesia U19. Timing and positioning. Timing dari Witan untuk menekan pemain Qatar, merebut bola, memberikan kepada Beckham yang positioningnya sudah bebas. Beckham dalam positioning yang bebas juga melakukan timing yang pas atau mengambil keputusan yang pas untuk timing melepaskan umpan. Jadi bisa saja ia shooting, tapi ia sodorkan bola tersebut kepada Supriyadi yang sudah mengambil positioning. Dan ia bisa mencetak gol kemenangan bagi timnas Indonesia U19. So itu dia, timing, positioning, timing. Terserah Anda mau siapa dulu yang mana dulu yang di depan. Pokoknya ini dua faktor ini perlu dirapikan oleh para pemain timnas Indonesia U19. Dan ini justru diperlukan pada saat bertahan dan juga menyerang. Nah, problemnya adalah bahwa pada saat diserang, kita lihat bagaimana dalam urusan menghadapi 1 lawan 1 ini, ya, artinya penjagaan terhadap para pemain tim lawan ini yang memang belum bisa dilakukan secara rapi. Ya gak masalah, ini kan adalah pengalaman awal ya bagi para pemain timnas Indonesia U19 yang ada di sektor pertahanan, yang kita lihat mengandalkan Rizky Ridho ya sebagai salah satu porosnya di sana. Dan Rizky Ridho juga keunggulannya adalah ia sering juga berinisiatif untuk keluar menyerang. Dan 2 fullback kita nih, saya melihat Bagas dan Arhan ini sudah balance banget. Arhan yang memiliki long throw in. Kita lihat di second game melawan Qatar, long throw in-nya sebetulnya 2 kali hampir menciptakan gol. Ya, terus yang ketiga akhirnya tercipta gol melalui Sadam. Dan ini juga menjadi sebuah senjata bagi timnas Indonesia U19 pada saat ada throw in mendekati kotak penalti pertahanan tim lawan, ya ini juga bisa menjadi salah satu strategi untuk mencetak gol atau menciptakan kemelut yang bisa menghasilkan peluang bagi timnas Indonesia U19. Terus bagaimana pemain lain yang di tengah? Beckham Putra impresif di second game. David Maulana pada saat masuk juga sama bagusnya. Jadi saya melihat nih sudah mulai ada pemerataan di lini tengah, di lini pertahanan tadi saya sebut, di lini depan. Ini masih menjadi sorotan bagi saya. Saya tidak tahu bagi teman-teman atau nantinya bagi Coach Sintayong, tapi sepertinya Coach Sintayong juga memberikan evaluasi bahwa finishing ini ya perlu lebih efektif lagi. Karena jika peluang yang kita peroleh dalam setiap game itu tidak banyak, ya lebih baik lagi bahwa peluang yang sedikit tersebut bisa dikonversikan menjadi gol. Karena kita pasti berada dalam tekanan pada saat kita menghadapi tim lawan yang level permainannya jauh lebih baik daripada kita. Jadi finishing ini yang bagi saya masih menjadi sorotan. Maka itu di game ini kita lihat bahwa Irfan tidak bermain, tapi Sadam yang dimainkan dan Sadam mencetak gol. Brave Fatari oke, ia bisa diandalkan sebagai pekerja, tapi sebagai finisher saya tidak yakin bahwa ia bisa melakukan finishing. Karena kita tahu bahwa perannya kan bukanlah sebagai striker, tapi sebagai gelandang serang. Tapi it's okay, ini peran baru bagi Brave. Paling tidak ia bekerja keras. Jadi ia juga perlu diberikan kesempatan. Mungkin juga ia bisa nanti mendapatkan touch-nya untuk melakukan finishing yang lebih baik lagi. Tapi kita tahu bahwa di lini depan Bagus Kavi juga kan belum ada. Jadi jika Bagus Kavi ada, nah itu yang saya inginkan bisa mempertajam finishing dari timnas Indonesia U19, apalagi Bagus kan juga memiliki gerakan individual yang bisa diandalkan. Bisa saja itu berguna saat timnas kita sulit untuk mempenetrasi pertahanan dari tim lawan. Ada Jack Brown yang belum bermain, ada juga Bagot ya yang juga belum bermain. Ya kita tunggu nanti bagaimana pada saat full tim permainan timnas Indonesia U19 akan lebih baik lagi. Saya selalu mengatakan akan lebih baik lagi karena masih ada ruang untuk kemajuan, masih ada room for improvement. Dan itu terus dilakukan oleh Coach Sintayong. Dan di game kedua melawan Qatar sayangnya ya bahwa Qatar mendapatkan penalti di menit-menit terakhir. Dan saya kira bukanlah sebuah kesalahan dari Rizky Ridho untuk mencoba mengambil bola karena ia sebetulnya sudah melakukan tackling
sepertinya sedikit mengenai bola, tapi mengenai kaki juga dengan dari pemain tim lawan Qatar tersebut, sehingga mendapatkan penalti. Nah, ini juga menjadi sebuah kekhawatiran bahwa cukup banyak penalti yang diberikan kepada tim lawan dari timnas Indonesia U19. Artinya lagi-lagi timing of the tackle, timing untuk aggression diimbangi juga dengan positioning. Ya, tapi saya kan mengatakan ini semua hasil dari pengamatan saya, mungkin juga saya salah, tapi paling tidak saya memberikan penilaian yang fair, di mana saya melihat ada kemajuan yaitu dari timing dan positioning, di mana saya melihat masih ada kekurangan dalam urusan finishing. Nah, di sanalah kita lihat nanti akan ada sebuah evaluasi tersendiri dari tim pelatih timnas Indonesia U19. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana kiprah selanjutnya dari timnas Indonesia U19, yaitu mereka akan melawan tim dari Eropa dan klub dari Eropa. Saya ingin melihat setelah 3 game melawan wakil Asia, bagaimana nih melawan tim dari Eropa yang tentunya postur tubuhnya lebih tinggi. Walaupun saya tidak pernah mengatakan bahwa timnas Indonesia U19 ini kalah postur tubuh. Kalah postur tubuh tidak masalah. Yang penting itu dia, keberanian, mental yang kuat, timing positioning, timing untuk heading, positioning untuk mengambil tempat agar tidak didahului oleh pemain dari tim lawan. Itu saja kunci-kuncinya. Dan seperti yang selalu saya konsisten bahwa kita perlu memberikan waktu bagi Coach Sintayong. Dan saya tidak menaruh harapan bahwa tim ini akan langsung tune in dalam waktu beberapa bulan. Ini akan tahunan, teman-teman. Bahwasannya nanti di Piala Dunia U20 kita bisa bermain bagus, bermain menarik, ya, mendapatkan hasil-hasil positif, ya itu adalah sebuah plus point. Tapi Coach Sintayong, give him time. At least 3 years, kalau menurut saya, kasihlah 3 tahun. Ya, kita harapkan ia bisa menjalankan program pelatihannya dengan baik dan efektif, karena sekarang kita melihat sudah mulai ada sedikit perubahan. Jadi saya tidak ingin mengatakan perubahan yang signifikan, sedikit, tapi perlu juga kita apresiasi kepada para pemain yang bekerja keras, mati-matian dalam setiap pertandingan. Belum selesai proses belajar dari timnas Indonesia U19, tapi kita perlu optimis dan kita terus berikan semangat kepada para pemain junior kita. No hate, only football. Salam sepak bola, salam sejahtera, salam sehat. Think positive and be positive, okay?